So, mengenai altcoins, ini topik penting karena kemungkinan besar kita sudah ketemu naratif berikutnya yang akan ciptakan the next Fartcoin, yaitu koin yang dari receh bisa jadi 10, 50, 100 kali lipat kenaikannya. Kemungkinan besar sudah kita temuin hari ini, sebenarnya 2 hari yang lalu, tanggal 12 Mei 2025. Nah, saya akan jelasin apa itu naratif, deskripsikan naratifnya, dan juga sekaligus mengingatkan satu kali lagi. Oke, ini sudah kita sering bahas di video sebelumnya, bahwa ini kaki terakhir di siklusnya kripto. Kripto biasanya ada siklus per 4 tahun, dan ini tahun keempat dari 4 tahun. So, kalau kamu salah timing, kalau kamu nggak hati-hati, kalau kamu nggak terapin risk management sesuai yang sudah kita tunjukkan, ajarkan di dalam komunitas kita, akan fatal untuk Anda. Oke, so sangat-sangat hati-hati. Tapi kalau kamu mengatur resiko dengan baik, money managementnya bagus, ya bisa dapat kenaikan yang banter dari koin sejenis kayak Fartcoin, tapi udah bukan Fartcoin lagi kali ini. Karena naratifnya ganti terus. Oke? Nah, konsisten dengan apa yang sudah kita posting di dalam channelnya MoneyStack. Waktu Januari akhir, awal Februari kita udah bilang, konsep alt season seperti yang dikenali mayoritas orang sudah gak ada lagi seperti yang dulu. Maksud aku gimana? Ada chart namanya BTCD, Bitcoin Dominance Chart. Itu chart yang menunjukkan relatif ke semua koin yang berada, Bitcoin itu berapa dominan value-nya. Dan biasanya kalau namanya old season, BTCD chart turun tajam karena duit yang harusnya ke Bitcoin malah lari ke koin-koin yang bukan Bitcoin. Nah, chartnya BTCD gak pernah turun-turun. So, konsep old season yang artinya hampir semua koin outperform Bitcoin gak ada. Oke? Yang ada, yang pernah kita sebut di channel MoneyStack di topik yang namanya salt season, koin garam. Oke, nah itu cuma kata simbolis. Artinya salt itu selective alt season. Hanya altcoin tertentu dari 1 juta nama, paling cuma 1 tangan atau 2 tangan jumlah nama yang bener-bener outperform kayak alas alt season yang biasa dikenal orang. Tapi bukan rata, bukan pembagian duit ke asal pilih koin dapat cuan. Gak seperti gitu. Harus dapat koin yang selektif, yang sesuai. Dan ini berhubungan sama topik naratif yang aku udah bilang dari awal video ini. You harus bisa tahu apa itu naratif yang akan tarik duit dari retail masuk ke sana. Dan itulah naratif yang kemungkinan besar bisa dapat kenaikan yang gila-gilaan kayak Fartcoin. Nah, ini sudah kita share dalam komunitas VIP kita. Kemarin malam kita udah breakdown rules-nya dan lain-lain. Hari sebelumnya sudah kita kasih deskripsi. Oke, kalau mau masuk, money management-nya bagaimana, strateginya gimana, bla bla bla. So, apa itu naratif yang kemungkinan besar akan jadi hit yang the next Fartcoin, kalau bisa dibilang seperti itu? Well, kalau kita lihat ke naratif yang sebelumnya, di Oktober awal kita pernah sempat posting konten, kalau nggak salah 15 Oktober atau berapa, kita udah bilang akan ada naratif yang kita sebutnya waktu itu sentient meme, so koin-koin yang sifatnya kayak AI agents, oke? Dan sesuai perkiraan, dari Oktober sampai pertengahan Januari sekian, koin yang larinya paling banter semua AI agent, Fartcoin, Pippin, dan sejenis itu. Oke? Nah, after that, ada crash. Itu normal. Semua altcoins, kalau bukan Bitcoin, Ethereum, Solana yang besar-besar, kalau udah dilepas, ya udah naik banter juga turun banter. Gitu. Same rules, aturan yang sama berlaku sekarang. Naratif yang kita udah spotting, persisnya dan nama koin-koinnya sudah kita share dalam komunitas. Di sini aku kasih clue dalam bentuk deskripsi. Kamu harus lihat, kali ini, karena Donald Trump sudah mengeluarkan koin yang namanya Trump Coin. Itu meme yang dia secara resmi sebagai Presiden United States, Amerika. Dia meluncurkan dan launching meme coin sendiri. Berarti dia resmikan dengan melakukan itu, dan dengan aturan-aturan yang sudah keluar sekarang US ada reserve cryptocurrency dan lain-lain, untuk traditional companies, perusahaan-perusahaan tradisional sekarang, daripada repot-repot IPO. IPO kan banyak syaratnya ya, harus buka perusahaan, harus ada auditnya, so perusahaannya itu bukan perusahaan kecil, harus perusahaan yang gede. Kurang lebih kalau mau IPO, contoh di Indonesia, mau IPO, 3M, 4M itu udah budget, budget minim untuk IPO. Dan setelah IPO tetap harus audit, tetap harus ini, tetap banyak persyaratan, harus kasih laporan, harus annual general meeting, bla bla bla. Nah, bayangkan kalau untuk bisa mengumpulkan dana publik seperti IPO, gak perlu pakai jalur IPO, tinggal launching coin.
untuk bisnis tersebut. Nah, ini yang dari dulu diinginkan, even bukan ngomong kayak 1 hari 2 hari kemarin ya. 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin, BlackRock, si Larry Finch, ketuanya si BlackRock, dia sempat omong di dalam berita bahwa dia lihat masa depannya kripto adalah securities itu kayak saham, equities, dan lain-lain, udah pindah semua ke blockchain, semua pindah jadi tokenized. Oke, ini sesuatu hal yang udah dibahasin 1-2 tahun yang lalu. Sekarang udah mulai kelihatan tanda-tanda awalnya. So, koin-koin yang kemungkinan besar akan lari kayak Fartcoin berhubungan dengan bisnis yang ada real real business in real life gitu loh. Jadi bisnis yang benar-benar menghasilkan profit di dunia nyata, ada cash flow, ada produk atau service yang dijual, ada customer, ada client. So, real traditional business, bedanya mereka juga meluncurkan koin. Dan koin itu yang kemungkinan besar akan dapat daya tarik yang paling banter. So, itu kategorinya. Kita mungkin bisa sebutin bukan IPO, tapi kalau bilang ICO orang kira initial coin offering juga ya. Bukan ICO juga. Initial blockchain launching strategy. Something like this lah. Narratifnya saking baru, belum ada nama resmi yang udah catch on di mana-mana. Oke, tapi main prinsipnya adalah bisnis yang kuat in real life. Ada cash flow, ada client, ada customer, ada produk, ada all that stuff. Semua hal yang dibutuhkan untuk jadi dikatakan ini satu bisnis resmi akan meluncurkan koin yang publik bisa ikut masuk, dan kalau publik suka dengan konsep bisnis ini, itu dongkrak harganya naik. Nah, koin itulah yang kita akan lihat next Fartcoin muncul dari situ. Oke, nama-nama koinnya apa saja sudah kita share beberapa nama kandidat di dalam komunitas VIP, dan kita akan tetap meluncurkan ini atau bukan meluncurkannya, tapi sebutin nama-nama koinnya, listnya apa saja dalam komunitas kita selama naratif ini masih berjalan. Nah, ini ada batas waktunya. Seperti naratif sebelumnya, si AI Agent dan Sentient Memes ada jeda waktu berapa bulan untuk gerakannya terjadi. Kali ini juga sama. Oke, ada jeda waktu. Kalau kamu terlambat masuk, ya terlambat masuk. Belinya malah di puncak, bukan di bawah. Oke, waktunya untuk masuk sekarang, tengah Mei. Ini kaki terakhir. Oke, tapi harus ingat money management yang sesuai, risk management yang sesuai. Ini bukan waktunya siklus untuk all in, semuanya dicemplungin ke naratif yang bukan Bitcoin atau yang big altcoins yang kita tahu bisa tahan lebih dari 1 siklus. Oke? Bukan waktunya untuk itu. Ini waktunya untuk sebagian kecil dari portfolio kita. Misalkan, katakanlah kamu mau konservatif, 1% dimasukin. Tapi 1% bisa naik 100 kali lipat. Jadi double duit kamu hanya dengan resiko 1%. This is the type of game yang akan berjalan sekarang. Oke? Nah, bagi yang bisa take action atas apa yang aku barusan sebutin, kamu akan dapat panennya kemungkinan besar dalam waktu 1-2 bulan dari sekarang. Kurang lebih. Oke? And ya kerasanya cepat, kerasanya signifikan. Tapi untuk mayoritas orang yang nggak tahu cara research, nggak tahu cara untuk apa sih ini koin yang real business, bukan cuma gimmick, right? Yang nggak ngerti tokenomics, yang nggak ngerti cara cari koin yang dalam satu naratif tertentu dan lain-lain. Justru seperti yang aku bilang, ini bukan old season, kamu asal pilih dapat kenaikan. Ini kalau kamu salah pilih, hanya koin tertentu yang roket. Koin-koin lain, kalau yang major coins kayak Bitcoin, Ethereum, Solana masih aman-aman aja, tapi kenaikannya nggak super banter. Oke, yang reasonable lah, 50%, 100%. So, kenaikan separuh, kenaikan 1x, 2x, 3x, sejenis itu. Itu masih bisa dapat dari yang koin-koin yang big coins. Tapi dari koin-koin yang kita omong 1 juta jadi 100 juta, 1 juta jadi 50 juta, hanya koin spesifik ini. Oke, di naratif yang barusan aku deskripsikan. Namanya apa? Belum tahu, karena ini saking barunya belum dikasih nama yang market pada terima. Oke, tapi kalau kamu bisa identifikasi koin-koin yang sesuai, ya kemungkinan besar bisa dapat the next Fartcoin. Oke, nah of course kalau mau digampangin, kita udah kasih tahu secara rinci apa itu strateginya, risk managementnya gimana, kapan exitnya, nama-nama koin yang kandidat apa saja, marketplace yang kemungkinan besar akan dapat next Fartcoin ini di mana saja. Itu semua sudah kita sharing dalam komunitas kita. So, bagi Anda yang sudah ikut dalam komunitasnya, you udah dapat resources itu. Di live call setiap minggu kita juga akan semakin mendalami topik-topik ini, karena selama proses ini berjalan, selama naratif ini lagi pumping,
akan tergiur untuk tambah muatan. Udah cuan mau nambah lagi, cuan tambah, it's not the time for that. Ini waktunya untuk masuk agresif di awal karena murah, udah rocket naik, take profit, thank you, convert kembali ke yang aman. Oke? Tapi dengan risk management yang sesuai, ada aturan yang harus diturut. Oke? So, last chance, kaki terakhir dari siklus 4 tahun. Ini tahun keempat dari 4 tahun. Hanya cuma punya waktu maybe berapa bulan ke depan. Oke? Bagi yang dapat the next Fire Coin, good, congratulations. Bagi yang take action, selamat. Setidaknya kamu dapat pelajarannya. Right? Tapi harapannya ya juga dapat kenaikannya, cuannya dari koin-koin yang kita share. Oke? So, that's the update. Yang saya tegaskan, ini bukan old season yang umum dikenali orang. Bukan tutup mata merem pilih dapat kenaikan. Oke, mayoritas koin gak bisa outperform Bitcoin. Sudah terbukti dari yang terjadi kemarin-kemarin ini. Oke, yang ada adalah hanya coin specific, very specific altcoins. So, namanya minoritas nama, bukan mayoritas nama. Tapi kalau kamu bisa agresif masuk, good on you, congratulations. Oke, so see you guys di antara di awal naratif ini berjalan atau di akhir pas di puncak. Either way kita akan selalu update dan kasih progresnya. Menurut saya ini SALT season, bukan alt season. Selective alts akan gerak jauh lebih dari kenaikan di Bitcoin. Enjoy the show. Salam cuan ya, salam sukses. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.